Oke, balik lagi di Mr. V ya. Kali ini kita berkunjung ke tempatnya Mas Bundel. Mas Bundel ini salah satu montir di Purwokerto lah. Dulu juga saya benerin Vespa di tempatnya Mas Bundel juga. Ini Mas Bundel nih, Mas Bundel unik ya, orangnya gimbal ya. Klasik. Iya. Langsung aja nih pertanyaan yang saya simpan dari kemarin. Kenapa nih milih jadi montir Vespa itu kenapa, Mas? Ya karena punya Vespa, Oh, belajar. dulu user, Ya, pemakai. iya. Vespa pertama apa? Super 74. Oh, Super tahun 74. Terus dioprek sendiri itu kalau misalnya ada apa namanya? Kerusakan Iya. gitu. Dioprek sendiri. Pernah ganti ini enggak? Ganti Vespa Super? Super terus terakhir eksklusif 2. Nah, itu beda ini ya, beda tipe ya. Iya, ya jadi belajar lagi. Nih, by the way kayak kursinya unik banget dari Handmade. Iya, handmade dari Pir ya, Mas. Iya, Jadinya shockbreaker. Dul. Buat apa namanya? Sini kan kalau kata-kata orang kan biasanya para montir tuh apa namanya ngomongnya tuh kalau Vespa tuh pembetul benerinnya tuh ini ya simple, nggak ribet-ribet kayak motor Jepang. Emang bener Iya. ya? Ya tergantung sih. Biasanya montir motor Jepangan ya gitu malah nggak mau. Malah ngerasa lebih ribet. Oh, Tergantung dari berarti sebaliknya ya, kalau Ya. dari montir Vespa ke motor Jepang bilangnya kalau Ribet. Vespa yang ribet itu yang Jepang, Ya. tapi sebaliknya kalau ngobrol itu malah yang Vespa Ya. yang ribet ya. Masalahnya pernah juga habis dari bengkel tapi masuk motor Jepangan nyerah Oh, terus dibawa ke sini. pernah ini ya, pernah maksudnya dari ada yang masuk ke Jepangan gitu. Ya, jadi Vespa masuk ke bengkel motor Jepangan, tapi nggak bisa. Akhirnya kan dibawa ke sini. Oh gitu. Orangnya nyerah. Ya bengkelnya yang Alasannya? ya ribet, Oh ribet. males ribet deh gitu. Tapi ini kalau Mas Bundel dulu otodidak atau pernah belajar ke orang lain? Otodidak sih. Belajar sendiri? Dari Vespa sendiri dibenerin, akhirnya jadi paham kerusakan Vespa biasanya apa aja. Oh, itu udah ada YouTube. Mulainya kapan sih, tahun kapan? Kalau mainan Vespa 2004 lah. Mainan Vespa. Kalau buka sebagai ini? Kalau bengkel? buka ya sekitar 2008-an. Oh, berarti 2000. selama 4 tahun itu ya belajar. Terus buka sendiri, berani buka. Akhirnya kan ada yang trouble, dibenerin. Akhirnya kan lama-lama jadi Oh iya. paham ya gitu. Tapi pertama Vespa yang dibenerin masih inget nggak punya siapa? Oh, udah lupa. Udah lama. Yang jelas punya teman lah ya. Ya, punya teman. Tapi orang-orang kayak Mas Bundel ini sebenarnya paling dibutuhkan lah ya sama kita sebagai user. Misal nih, kalau misalnya touring kan mesti harus ada satu orang ibaratnya dokter lah kalau kita ngomong Iya. ya. Kayak nggak buat dokter kayak nakal pingding nih. Nah, orang-orang kayak Mas Bundel ini kebenaran Mas Bundel tuh masih muda ya, nggak tua-tua banget lah ya Mas ya. Ya 17 lah. ABG lah. Sisane Iya. Aja. 17. Ya kan kalau di yang lain kan umurnya udah ini ya, umurnya udah lumayan lah montir-montir di Purwokerto lah. Kalau yang Udah saya berumur. tahu rata-rata kan udah berkeluarga gitu loh. Jadi misal kalau diajak pergi jauh kadang ini ngaboti keluarga ya, nggak bisa ninggal keluarga lah. Ini orang-orang yang kayak Mas Bundel ini sangat dibutuhkan sama kita kalau pergi jauh. Berarti udah berapa tahun nih dari 2004 sampai sekarang 2022. Berarti kurang lebih 8 ya. tahun ya. Ini lebih. Hah? 2000 berarti kan 18 tahun. ya kurang lebih Buset. segitu. Wis udah makan ini ya. Asam garam banyak banget. Ini sekarang ini ya. Apa namanya tempatnya Mas Bundel itu di mana nih Mas? Di Sumampir, Gang Semampir, Melati. Gang Melati. Ya kalau nggak cek Google Map ada. Oh, namanya Bundel apa? Bongkar Vespa. Oh iya nih. Buat teman-teman ya, lihat di Google Map namanya Ya, Bundel Bongkar Vespa. Bundel Bongkar Vespa. Vespa apa Vespa? Vespa. Oh, pakai W. Iya. Kenapa? Ya lebih Alasannya apa? lebih gampang
Oh, Biasanya orang Jawa kan kayak gitu. Oh, Vespa, iya. Vario, kayak gitu kan. Lebih Iya, iya. gampang penyebutannya. bener juga sih. Kenapa Vespa ya, mana bingung. Ya, serah apa lah, masih bisa masuk akal. Tapi dulu aku pernah lihat sebenarnya bukan di rumah ya. Ya di Awal pertama depan, pinggir jalan itu. iya, dekat inilah, dekat lapangan Sumampir lah. Ya dulu Tapi awal-awal. tanya di situ, Mas Bundel gitu tahu ya? Ya tahu udah pindah kayak gitu. Oh. Biasanya dikasih tahu di rumah. Ya mungkin kalau ada yang mau nyari, tanya aja orang situ, tanya Mas Bundel, mesti kurang lebih tahu lah. Mas Bundel anu di sini udah banyak yang tahu. Yang gimbal ya di sini, ya Mas Bundel tok ya. Iya buat apa ya? Simbol. Nah, iya sih, mudah dikenal ya Iya. kalau kayak gitu ya. Trouble paling susah itu apa? Kalau touring apa? Ya, Kalau touring menurut apa? Mas Kalau Bundel. kerusakan Ya kalau dibengkel. touring dulu deh, kalau touring. Kalau touring pernah dari gigi susun lah pokoknya lah. Heeh. Pokoknya pernah dari Bandung cuma pakai gigi 1 sama 4. Karena gigi 1 sama 2 ini Ambrol. iya. Berarti dari gigi 1 langsung ke 4. Iya. Oh, Itu dari Bandung sampai Purwokerto. Vespa apa itu? Super dulu itu punya sendiri. Oh, Dipaksain buat yang penting nyampe. tapi nyampe. Nyampe Luar biasa. dengan penuh keyakinan harus nyampe. Kondisi kayaknya orang nalar begini. Kenapa? Tapi kenapa nggak berhenti dulu? Kenapa nggak? Itu udah dibenerin. Oh, udah bener. Tapi emang bisa jalannya seperti itu. Oh, Jadi mau nggak mau ya harus gimana caranya harus bisa nyampe, bisa pulang kayak gitu sih. Udah dibongkar, udah dibelah, semua itu udah. itu acara ke Bandung ngapain, Mas? Dulu acara SOG kalau nggak salah, ada acara SOG itu Vespa. apa ya? Ya skuter owner group lah. Oh, tapi Bandung gitu. Iya, di Kalau di Bandung. Banyumasnya kayak Sofak ya. Ya kayak Oh. gitu, klub besar di Bandung. Lumayan juga ya, udah nyampe Bandung ya. Perjalanan paling jauh kemana? Kalau acara yang deket-deket, tapi kalau pergi ya Tangerang pernah, Serang gitu. Kalau main lah. Kalau acara sih ya masih ya paling Cirebon, Bandung kayak gitu masih terjangkau lah. Ini kan, ini ada di tempatnya sebenarnya ada beberapa tipe Vespa ya. Sebenarnya Vespa itu sama apa enggak sih sebenarnya, Mas? Beda tahun, Beda tahun tuh beda apa? beda kayak misalnya PX kan ada yang udah gede, apa kerasnya udah gede, terusan udah CDI gitu Oh, kan. CDI. Ya. Itu paling beda-beda perbedaannya tipe. kayak gitu tuh, apa ada yang spesifik? Ya paling kayak gitu, paling daleman ya kayak laher, kayak apa gigi gini paling beda ukuran kayak gitu paling. Beda tipe lah kalau itu. Kalau misalnya beli spare part di Purwokerto tuh di mana sih adanya? Kalau Sekarang Mas sih Bundel tuh udah banyak udah sekarang. banyak ya? Udah Lebih banyak. kebantu di online ya? Jarang malah. Oh, online Jarang malah online. jarang. Iya. Langsung sering langsung. Oh, langsung. Soalnya udah banyak juga yang jualan juga udah buka toko spare part itu kan jadi banyak. Dulu kalau di Purwokerto saya ingatku kan ada cuma beberapa, tapi ternyata sekarang udah Sekarang banyak. udah banyak. Udah gampang lah. Pernah bongkar Vespa yang ini nggak Mas, apa namanya? Yang unik. Vespa, oh kita ini Vespanya unik temen nih. Kalau Ya sebentar ini belum sih. Oh, belum pernah. Belum. Kayak misalnya Lambretta iya gitu kayak kan. gitu. Belum. Lambretta kan mesinnya beda kan? Beda ya. Belum pernah. Belum pernah. Impian pengen bongkar apa kalau impian? Aduh, impian sih. Yang penting impiannya itu banyak kerjaan. Impiannya Iya, simpel iya. lah. Cuan lah ya. Iya. yang penting cuan. Iya. Tapi terima ini enggak? Cuman terima Vespa tok berarti? Iya. Mendalami nih Vespa sih. Maksudnya kalau terima chat juga apa enggak? Cat enggak, biasanya teman dilempar ya gitulah. Oh, kalau Kerjasama. kalau misalnya ini, misalnya apa namanya? Ada yang mau ngechat, Mas Bundel cuma sebagai perantara Iya. aja, dilempar ke temennya. Iya. Bagi-bagi rezeki. Benar-benar biar barokah ya. Iya, bagi-bagi Terus rezeki. nih nanya, kalau aku main ke tempat Vespa ya rata-rata tuh banyak Vespa mangkrak. Nah itu boleh diceritain nggak kenapa Vespa ini kok banyak banget? Salah satunya ada beberapa lah yang di sini. Ada yang mangkrak tuh kenapa Mas? Biasanya dari permodalan ada Maksudnya? modal belum selesai ya, ibaratnya apa ya, uangnya belum buat belanja spare part lah, belum keluar. Terus kan ada yang udah selesai nggak diambil, ada. Tapi udah bayar apa? Belum. Oh maksudnya, maksudnya dia nitipin Mas ini tolong dibenerin dulu lah taruh Iya. di sini gitu. Udah sampai benar, udah sampai udah bisa jalan, tapi nggak diambil. Oh,
Tapi ya Mas Gundul kan udah keluar uang kok kalau kayak Iya. gitu. Berarti gimana? Ya mau gimana lagi? Tapi Ini pernah- dipakai sendiri paling kadang. Nah kalau pernah ada nggak misalnya kalau udah maaf nih ya kayak itulah misalnya ada ada Vespa tuh di sana tuh Vespa-nya udah mangkrak banget sama yang punya ditanyain apa enggak? Kebanyakan sih nggak pernah ada kabar. Kebanyakan. Oh dibiarin aja. Iya. Kecuali aku yang nanyain ini gimana, baru ada respon. Kebanyakan seperti itu sih. Rata-rata ngomongnya apa Mas? Ya paling nunggu. Oh nitip dulu. Ya, paling kayak gitu. Nah Kebanyakan iya gitu. bro. Melasi gini kayak gitu. Karena kan sini buat uangnya buat muter lagi. Iya ya buat sebenarnya. modal lagi kalau ada kerjaan yang lain gitu kan. Tapi pernah ini nggak misal ke Vespa niki seru banget ke nang kene tempat nyesek ngasih didol lagi nang kota ora. Kalau sampai dijual sih nggak berani. Jangan pernah. Iya, nggak berani. Kadang anaknya sih ngijik-ngijik kok barangnya nyong di jadi duit deh kayak Ya nggak berani. Mendingan dibiarin meskipun kropos apa tapi kan masih ada gitu. nanti misalnya kalau orangnya nyari ya kue barangnya sendiri Iya. ya. Salah sendiri ya nggak Iya. diambil ya. Nggak diurusin ya gitu kan ibaratnya. Emang sih Jani. Menurut Mas Gundul tuh misal ya. Misal kalau mau benerin tapi nggak punya uang ngobrolnya enaknya gimana? Ngobrolnya ya, aduh. Yang penting kan buat spare part dulu lah. Oh. Yang penting. Jadi udah beres kan, udah enak. Masalah ongkos kan maksudnya kan bisa diomongin di belakang gitu loh. Tapi sebenarnya kalau Mas Gundul nggak masalah ya ongkosnya belakangan ya. Nggak masalah, yang penting kerjaan udah beres dulu gitu. Oh Mas Gundul berarti baik banget ini bro. Duitnya burian atau apa? Yang penting kan buat spare part biar kerjaannya. Kadang kan kalau itu kan mesti DP dulu atau gimana? Iya. Kalau Mas Gundul gimana DP dulu? Ya DP tapi buat spare part, yang penting diutamain buat spare part biar bisa dikerjain. Yang penting kayak gitu. Ya intinya nek orang di duit ya aja ming bengkel. Jadi harus ngomong kayak gue tapi ringko ya stek wakilin yang jadi nek orang di duit ya nang omah bae wis panes ale nek orang di duit nunggu punya uang aja ya kalau Iya. gitu. Soalnya kalau menurut Mas Gundul kalau mangkrak di bengkel nyeseki apa ora sih? Ya nyeseki, terus juga sayang kalau hujan keropos kan malah jadi ntar perawatannya lebih banyak loh kalau Baik dibiarin. banget kok. Lebih baik di rumah dulu sendiri ya. Daripada di sini malah nyesek-nyeseki. Takutnya malah perawatannya lebih banyak, Hmm. keropos gitu kan. Nih ini mau nanya-nanya. Kalau misal ganti dek Mas, harganya nyampe berapa? Kalau ganti dek berarti dilempar sih tukang las lagi. Loh, bukannya sini nerima las ya? Enggak, kalau pasang dek kan beda, las-lasnya beda. Oh. Enggak. Perasaan dulu ada las-lasan sini. Las listrik, Oh, bukan ya kan nggak berani kalau pakai las listrik. Oh. Kurang marem lah. Nah, ini mau nanya apa namanya? Reparasi harga termahal tuh nek ngapa? Kalau Vespa tuh ngapain? Malah bodi, kalau reparasi bodi. Oh, bodi. Bodi. Kalau bodi kan ngecat. Kayak mobil ya. Iya, kalau mesin kan paling ya berapa sih? 2000 aja udah. Cukup. Ya udah enak lah. Kalau mesin, kalau bodi 2000 cuma ngecat. Belum apa aksesoris. Tapi aksesorisnya lebih mahal sekarang. Aksesorisnya udah termasuk mahal sekarang. Sebenarnya iya sih mahal udah mahal. Vespa udah bukan barang murah. Perawatannya udah mahal. Nah ini unik ya. Malah sebenarnya perawatannya lebih mahal ke bodi daripada ke Ke Vespa, ke mesin. mesin ya. Iya. Kalau mesin lebih murah ya hitungannya. Lebih murah. Itu tergantung. Misalkan dia pengen diganti pakai karbu yang bukan Vespa, terus diganti lagi pakai pengapian, ya gitu kan. Nah, kalau tergantung, kalau ngikutin yang udah ada sih, ya nggak nyampe gede banget lah budgetnya lah. Masih bisa di inilah ya. Iya, kecuali udah dirubah-rubah kan, pasti kan lebih banyak lagi. Terus nanya ini Mas, suka dukanya benerin Vespa tuh apa? Pernah ada ini apa enggak apa namanya? Insiden kecelakaan apa enggak? Kalau benerin Vespa Selama ini sih kayaknya enggak, aman. aman. Kalau suka dukanya lebih banyak suka nih. Oh, Dukanya harus dibikin suka. Ya hobi sih udah hobi kan, maksudnya kan
Tapi lebih enak iya loh. sih ya, walaupun hobi tetap harus cuan ya. Iya, iya. Ya imbang lah, biar imbang. Kalau apa namanya pergi misalnya jadi itu ya yang tadi itu jadi dokter, kalau misalnya kita ngomong tuh jadi dokter sebenarnya itu ada tarifnya apa enggak sih? Kalau diajakin, Mas jadi touring jadi dokter itu ada tarifnya apa? Ya tergantung. Kalau misalnya emang Tergantung yang mati dah tenggat. ya kalau misalnya emang kita ikut acara ini, maksudnya berangkat acara ya di jalan, biar resiko di jalan. Gitu. Oh, maksudnya gini ya. Kalau misalnya Mas Rombongan Bundel, lah. iya Mas Bundel emang mau ikut ke acara itu datang, Iya. ya enggak inilah ya, seikhlasnya aja ya, Iya. sambil di jalan. Tapi kalau misalnya disuruh Mas yuk ikut gitu, pasang ada tarifnya ya? Enggak sih, Oh enggak juga. enggak. Si kelasnya. Mulia banget. Yang penting jalan-jalan. Asik banget. Kayak wong kayak jalan-jalan. gini sing ngolet wong akeh banget. Tapi Orang ya pernah dari Gunung Kidul, Jogja, iya, trouble di step sampai ke Kebumen. Gunung Kidul di setep ke apa? Tapi gantian sih ya. lumayan, gue. Itu kan karena emang udah nggak bisa dibenerin, terus di step, terus akhirnya kontak teman. Karena sehernya udah kenal, terus kan Oh, cariin blok set sama seher ada. Vespa apa itu? Vespa super dulu. Oh, super super. Iya. Dicariin terus. Dicariin ada, ya udah mampir aja. Lah paginya nyampe situ diberesin Oh, balik pulang. lagi. Iya. Oh, linknya Mas Bundil banyak ya ternyata. Ya teman-teman lah, teman-teman Vespa kan, Teman di jalan aja. iya kan ketemu di jalan. Di Oke. Maring Karawang pernah, Maring Jogja pernah. Berarti terjauh kemana Mas? Kalau ke barat ke Tangerang, Serang. Serang, Serang. Banten. Iya. Kalau ke timur Timur paling ya Wonogiri lah, Jogja, Wonogiri, Solo lah. Belum nyampe, ke Jawa Timur belum. belum. Ya intinya nek mlaku maring ngulon aman lah ya, Iya. khawatirake ya. Asik juga. Ini kadang kan ada Vespa yang ringnya sebenarnya ban 10 apa ya diganti 8 ke 10. ya. Iya. Itu ada sebenarnya dari segi enak pengendara tuh ngaruh apa nggak Mas ke Vespa nih? Biasanya lebih enak 10. Ini aku nanya-nanya karena pengen diganti ya, karena Iya. ringnya aku kan Ya lebih enak sih, kebanyakan makan diganti kan lebih enak, ring 10 lebih tinggi, terus kan buat di jalan, buat apa ya, dari segi apa ya, buat kayak lebih cepet lah, oh, lebih enteng ya gitu lah. enteng gitu. Maksudnya lebih gede sih, jadi putarannya kan nggak yang itu banget tuh. Kalau kecil kan putaran lebih banyak gitu. Oh gitu Oke. ya. Karena banyak yang diganti, ini aja super diganti 10, ring 8, ring 10. Aslinya kan ring 8. Ring 8. Ganti 10. Kalau tadi aku nanya itu karbu diganti karbu apa? Kalau masih standar biasanya kan ukuran 15-20, diganti ke 20-20 nggak apa-apa. Oh, Kalau lebih enak lagi, lebih gede lagi. aku kan sebenarnya nggak tahu ini ya, nggak tahu spesifikasi gitu. Kalau misalnya yang 20 itu apanya sih yang 20? Ukuran lubang. Oh. Jadi kalau 15-20 bawah lebih kecil, jadi kayak ngerucut. Tapi kalau 20-20 udah rata. Dari atas sudah 20, ke bawah 20 sih, Oh, jadi kalau lebih gede lah. ibaratnya angin karungnya lebih Ya lebih ya, plong gitu ya. lebih gede ya. Oh iya, edukasi ya bro, lebih ngerti. Terus kalau misalnya biar lebih enak lagi diapain lagi? Ya tergantung sih, biasanya dari apa nih gitu loh. Kurangnya apa gitu kan. Harus dicek dulu ya. Iya, biasanya di jalan. Rata-rata deh, rata-rata. Kalau rata-rata Kayak biasanya gini Mas. Aku pengen Vespa ini dibikin enak sehari-hari, sing les saya kayak kepriwe nganggo spesifikasi buat Vespa ini. ya tergantung biasanya. Kalau masih seneng platina bisa kan, tapi ada Oh, yang nih diganti. nanya kenapa perbedaan Platina sama CDI? Ya dari pengapian kan udah beda lah. Kalau platina kan apa ya, dari kan apa ya ya beda lah. Kalau CDI kan biasanya nggak ribet. Oh. Kalau platina kan harus nggak apa, disetel lagi gitu. Beda itu Itu ribetnya ngaruh di ke situ. tenaga nggak? Ini ngaruh juga, itu buat pengapian sih. Lebih enak ke mana? Kalau itu sih kebanyakan CDI. Oh, lebih enak yang CDI. CDI. Tapi lebih mahal ya. Ya lebih mahal, Lebih cuma mahal kan ya kayaknya. jangkanya lebih Lebih panjang ya.
Jangan lebih panjang. Oke. Mendingan kelap platina Mas Ade. Platina. Oh iya. Masih Oh platina. bulannya ora enak ya. Jebule platina bro, nya orang ngerti nanti tepung. Ini platina ya. Dulu kan yang Masih benar Mas platina. Bundel. Iya. Tadi ganti apa punya aku ganti karbu sama ganti CDI ya. Ya, karbu dulu nggak apa-apa lah. Oh. Kalau Ongkosnya nyampe? platina. Ya beli dulu aja. Ongkos. Ya nanti diobrolin di Iya. belakang lah ya. Iya. Payah banget orang bukan rega ini. Masalah dapur bro, nggak boleh diungkapin di depan. Kalau buat ini Mas, sini kan masih banyak ini ya, masih banyak anak kampus kadang ya. Iya. Anak kampus sering kesini main kesini, dekat sama kampus kan. Ya dulu malah nongkrongnya sama anak kampus. Nah Malah iya bro, dulu. jos banget. Dulu malah nongkrongnya sama anak kampus. Ya awal-awal sama anak kampus. Kalau sekarang-kadang kan udah apa ya? Yang dulu udah pada selesai lah, udah lulus. Oh, udah lulus. Gitu kan udah beda lagi. Jadi ada sih ada, cuma nggak banyak, nggak kayak dulu. Tapi nggak rata-rata orang yang kesini itu karena udah tahu ya. Iya, rata udah tahu. Dari Ya teman, kadang dari- juga dari map itu Oh. sedikit membantu. Mantep juga sih. Kalau touring misalnya ada yang dulu pernah dari Tasik apa dari mana, ada acara di Cilacap. Nah, trouble di sini mampir di Purwokerto kan. Itu Nah, tahu nyari kalau enggak. Google Map itu. Oh, sampai bantu juga ya. Iya. Oke. Pengalamannya udah banyak banget sih Mas Bundel, udah 18 tahun lah ya kurang lebih bongkar-bongkar Vespa. Ternyata menurut Mas Bundel itu ya kerusakan di itu aja sebenarnya. Kalau Vespa ya nggak rumit ya. Iya, masih Lebih rumit Jepang atau kalau kata Mas Bundel. Tapi sebaliknya kalau dari orang yang sering jadi montor Jepang kan malah Vespa itu yang ribet. lebih ribet. Ya emang kayak gitu ya. Kalau udah kuliner emang enak Iya. ya. Ini terakhir lah, udah lumayan nih, udah 20 menitan. Ini Mas bukan suka duka sih malah. Kasih buat perawatan. Vespa. Perawatan standar paling sering apa busi dicek kalau misalnya udah nggak enak kayak gitu. Terus karbu Pertama busi ya. Iya. Busi itu dibersihin aja lah. dibersihin ya. Iya. Kalau hitamnya dikucurin Iya. ya. Terus Terus karbu kalau misalnya nah, kalau karbu kan kalau kayak aku nggak bisa. Gimana kalau karbu paling dibongkar itu kan ada deksel, dibongkar dibersihin kayak gitu. yang jarum-jarumnya apa Mas? Ya jarumnya dilepas kan dari kerannya apa dari yang masuk itu kan deksel namanya, Iya. masuk bensin ke dalam kan deksel itu dibersihin juga. Oh, Takutnya kan kotoran-kotoran masuk sih. kotoran dari bensin tangki. Iya. Oh, iya. Tapi sebenarnya ada ini nih nggak sih? Ada saringannya apa enggak? Kalau saringan bawaan sih ada, saringan kayak dari besi tapi ada saringan terus tutupnya lagi ada. Oh, Kalau mau dilengkapin ya ada kayak gitu loh. Kan kadang kan ada yang udah nggak dipasang. terus setelah karbu, Paling yang sering sih itu. oli sih sebenarnya ganti. Enggak. Oli ya rutin lebih bagus Oh. kalau rutin. Tapi ya 2 tak kan bisa sedikit ngemprah lah. Nggak perlu sebulan sekali ya. Nggak apa-apa ya selama oli ini nggak habis. Oh, berarti misal nih, berarti cuma itu 3 tak nih. Ya, yang Busi, sering yang ibaratnya standar lah. itu ya perawatan busi, standar. karbu sama Oli, oli. paling. Kalau misal saya mau kalau misal mau servis ke tempat Mas Bundel aku mau servis Vespa ya rata-rata itu yang ditanuin. Ya tergantung sih, biasanya kan Oh, ada lihat. kerusakan apa gitu. Makanya Tapi nggak yang bisa mastiin tapi yang langsung. itu yang kompleks banget itu yang itu standar Iya. 3 lah ya. Yang sering itu. Oke. Tapi sebenarnya aku pun bukan tipe orang yang seneng apa namanya servis. Ngoprek-ngoprek Iya sendiri. ngoprek nggak bisa sih soalnya mending nyuruh kayak Mas ke tempatnya Mas Bundel ganti. Sekalian main kayak gitu ya. Iyalah silaturahmi. Udah ya, apa ada mau yang cerita lagi? Ya cukup lah. Ya itu paling kalau misalnya teman-teman mau apa servis atau benerin Vespa, yaitu tempatnya Mas Bundel yang di Sumampir, tanya-tanya daerah situ dekat inilah. Kalau lapangan Sumampir lah, tanya situ aja mesti datang orang. Iya. Alfamart ya, Iya dekat Alfamart. dekat Alfamart. Sebelum Alfamart kalau dari lapangan Sumampir. Oke. Terima kasih ya Mas Bundel udah ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol cerita-cerita pengalaman buat pervespan duniawi ya. Terima kasih Mas Bundel. Oke. Oke, salam mesin kanan.